Selamat datang di kanal YouTube gua lagi. Bersama gua di video ini. Sekarang kita masih akan ngomongin soal 5 game rental PS1 yang pernah terkenal. Nah, siapa nih di antara lu semua yang juga suka main di rental PS? Ini adalah video terakhir dari seri ini dan kita akan bahas 5 game. Itu aja, selamat menonton. Kita akan mulai dari game yang gak hanya populer di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Game tipe mengendap-endap yang super kompleks, apalagi kalau bukan Metal Gear Solid. Rilis tahun 1998 dan digarap oleh Hideo Kojima. Game ini langsung terasa beda dibanding game lain di zamannya. Di saat kebanyakan game fokus ke aksi frontal, Metal Gear Solid justru ngajak kita main sembunyi-sembunyi sebagai Solid Snake. Di rental, game ini sering dimainkan serius banget, sampai yang nonton pun ikut tegang. Secara gameplay, Metal Gear Solid memperkenalkan konsep stealth yang benar-benar matang di konsol. Kita harus menghindari kamera, patroli musuh, dan memanfaatkan radar untuk bergerak diam-diam. Selain itu, game ini juga penuh fitur menarik seperti komunikasi via codec, cutscene sinematik panjang, sampai detail kecil yang bikin dunia gamenya terasa hidup. Untuk ukuran PS1, kualitas presentasinya benar-benar di atas rata-rata dan terasa seperti nonton film interaktif. Yang bikin game ini dibilang salah satu yang terbaik adalah banyaknya inovasi dan momen mind-blowing. Salah satu yang paling diingat tentu saja pertarungan melawan Psycho Mantis, bos yang seolah-olah bisa membaca pikiran kita. Dia bahkan bisa meramal game apa saja yang pernah kita mainkan dari memory card, sesuatu yang waktu itu terasa mustahil dan bikin pemain bengong. Belum lagi trik unik seperti harus pindah colokan stick ke port lain supaya dia nggak bisa baca gerakan kita. Kenapa Metal Gear Solid begitu bagus? Karena dia bukan cuma game, tapi pengalaman. Ceritanya dalam, karakternya kuat, dan gameplaynya penuh detail yang jarang ada di masanya. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi topik diskusi serius karena plot twist dan adegan-adegannya yang berkesan. Sampai sekarang pun, Metal Gear Solid masih sering disebut sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa berkat keberaniannya menghadirkan sesuatu yang benar-benar baru dan tak terlupakan. Masih tentang game dengan cerita yang paling populer dan keren. Nama gamenya adalah Final Fantasy VII. Rilis tahun 1997 oleh Square, game ini langsung mengubah cara orang memandang RPG di konsol. Di saat banyak yang belum terlalu kenal genre JRPG, Final Fantasy VII datang dengan skala cerita yang besar dan presentasi sinematik yang waktu itu terasa luar biasa. Gak sedikit anak rental yang rela main berjam-jam cuma buat lanjutin ceritanya. Secara gameplay, Final Fantasy VII memakai sistem turn-based dengan fitur materia yang jadi ciri khasnya. Pemain bisa memasang materia untuk mendapatkan sihir, summon, atau kemampuan khusus, jadi strategi tiap orang bisa berbeda. Eksplorasinya luas, dari kota futuristik Midgar sampai world map yang besar. Ditambah lagi summon-summon ikonik seperti Ifrit dan Knights of the Round yang animasinya panjang tapi memuaskan banget buat ditonton di TV tabung rental. Game ini sering disebut sebagai salah satu JRPG terbaik sepanjang masa. Padahal di PS1 sendiri ada Final Fantasy 8 dan 9, tapi banyak yang tetap menganggap 7 sebagai yang paling kuat. Alasannya jelas, ceritanya kompleks, penuh konflik, dan punya momen yang sangat memorable. Karakter seperti Cloud, Tifa, dan Sephiroth jadi ikon yang melekat sampai sekarang. Plot twist dan tragedi di dalamnya juga bikin pemain benar-benar terikat secara emosional. Saking memorable-nya, Final Fantasy VII sudah beberapa kali mendapatkan remake dan versi baru dengan grafis yang jauh lebih modern. Ini bukti betapa besarnya pengaruh game ini di dunia gaming. Di rental PS1 Indonesia dulu, mungkin kita cuma lihat grafis kotak-kotak khas era 90-an, tapi dampak ceritanya tetap terasa besar. Sampai hari ini, Final Fantasy VII masih sering disebut sebagai standar emas untuk game JRPG. Kita ke game ketiga dengan cerita dan series yang legendaris gak kalah dari Final Fantasy, yaitu game Resident Evil 2. Rilis tahun 1998 oleh Capcom,
Game ini langsung jadi fenomena karena berhasil membawa suasana zombie apokalipse dengan cara yang sinematik dan serius. Banyak yang mainnya siang-siang karena nggak berani kalau malam. Begitu suara pintu kebuka pelan dan musik tegang mulai muncul, satu ruangan bisa langsung diam fokus nontonin yang main. Secara gameplay, Resident Evil 2 masih mempertahankan gaya fix kamera dan tank control khas seri awalnya. Kita bisa main sebagai Leon S. Kennedy atau Claire Redfield, masing-masing dengan alur cerita yang saling berkaitan. Manajemen peluru dan item jadi hal penting, karena amunisi terbatas dan musuhnya nggak bisa dianggap remeh. Ditambah puzzle yang harus dipecahkan di tengah suasana mencekam, game ini terasa menantang sekaligus bikin deg-degan. Menariknya, banyak yang menganggap Resident Evil 2 lebih populer dan lebih berkesan dibanding Resident Evil 3 yang rilis setelahnya. Walaupun Re 3 tetap bagus, Re 2 punya kombinasi cerita, karakter, dan atmosfer yang lebih melekat di ingatan pemain. Game ini juga sering disebut sebagai salah satu game horor terbaik di PS1, bahkan bersaing ketat dengan Silent Hill dalam hal ketegangan dan kualitas pengalaman horornya. Kenapa Resident Evil 2 begitu bagus? Karena dia berhasil menciptakan rasa takut lewat suasana, bukan cuma jump scare. Ceritanya solid, karakternya ikonik, dan gameplaynya bikin pemain harus berpikir sebelum bertindak. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi tontonan bareng, dengan yang lain kasih saran atau malah teriak kaget duluan. Sampai sekarang pun, Resident Evil 2 masih dianggap sebagai salah satu puncak kejayaan game horor di era PlayStation pertama. Dari game-game dengan cerita yang serius, sekarang kita ke game olahraga yang lebih santai. Tony Hawk's Pro Skater 2 rilis tahun 2000. Game ini langsung meledak karena berhasil bikin skateboard terlihat super keren dan penuh gaya. Bahkan buat yang gak pernah pegang papan skate sekalipun, game ini tetap terasa seru dan adiktif. Di rental, biasanya game ini dipilih buat pamer skill dan ngejar skor setinggi mungkin. Secara gameplay, Tony Hawk's Pro Skater 2 fokus ke sistem trik dan combo. Kita bisa melakukan ollie, kickflip, green derail, sampai gabungin berbagai trik jadi satu rangkaian panjang tanpa jatuh. Semakin panjang kombonya, semakin tinggi skor yang didapat. Setiap level punya objektif tertentu, seperti ngumpulin huruf SKT atau nemuin secret cafe. Kontrolnya responsif dan begitu sudah hafal polanya, rasanya puas banget bisa chaining trik tanpa henti. Yang bikin game ini unik adalah kebebasan dan kreativitasnya. Kita nggak cuma main sebagai Tony Hawk, tapi juga bisa buka karakter lain, bahkan bikin karakter sendiri lewat mode Create Skater. Soundtracknya juga ikonik banget, penuh lagu-lagu punk dan rock yang bikin suasana makin semangat. Buat ukuran PS1, variasi map dan detail lingkungannya terasa hidup dan bikin pemain betah explore tiap sudut arena. Kenapa Tony Hawk's Pro Skater 2 begitu bagus? Karena dia berhasil menggabungkan kontrol yang solid, replay value tinggi, dan gaya yang keren dalam satu paket. Game ini bukan cuma soal olahraga, tapi soal ekspresi dan kreativitas lewat trik-trik gila. Di rental PS1 Indonesia, game ini sering jadi ajang adu skor dan pembuktian siapa yang paling jago bikin combo panjang. Sampai sekarang pun, banyak yang masih nganggap THPS 2 sebagai salah satu game olahraga terbaik sepanjang masa. Oke, kita ke game terakhir yaitu game dengan tema horor. Nah, kalau ngomongin game horor paling bikin gak nyaman di rental PS1 Indonesia, Silent Hill pasti selalu ada di nomor 1. Rilis tahun 1999 oleh Konami, game ini langsung dikenal bukan karena zombie atau aksi tembak-tembakan, tapi karena atmosfernya yang kelam dan sunyi. Banyak yang bilang main Silent Hill itu bukan cuma takut, tapi juga merasa nggak enak sepanjang permainan. Di rental, biasanya yang lain cuma berani nonton sambil komentar, karena suasananya memang semencekam itu. Secara gameplay, Silent Hill masih pakai sudut kamera ala era PS1 dengan eksplorasi kota berkabut yang penuh misteri. Kita bermain sebagai Harry Mason yang mencari anaknya di kota aneh bernama Silent Hill. Senjata memang ada, tapi bukan itu fokus utamanya. Yang bikin tegang justru suara radio yang bergerak saat monster mendekat, kabut tebal yang membatasi jarak pandang, dan musik ambient yang bikin bulu kuduk berdiri. Yang membuat Silent Hill terasa sangat menyeramkan adalah pendekatan horornya yang lebih psikologis. Game ini nggak terlalu mengandalkan jump scare murahan, tapi membangun rasa takut lewat suasana, simbolisme, dan desain dunia yang mengganggu. Lingkungannya terasa suram,
Desain monsternya aneh dan penuh makna, bahkan beberapa adegan terasa seperti mimpi buruk yang sulit dijelaskan. Dibanding hanya bikin kaget sesaat, Silent Hill justru meninggalkan rasa tidak nyaman yang bertahan lama setelah konsol dimatikan. Kenapa Silent Hill begitu bagus? Karena dia berani tampil sebagai horor yang dalam dan emosional. Ceritanya misterius, atmosfernya kuat, dan pengalaman bermainnya terasa berbeda dari game lain di masanya. Di rental PS1 Indonesia, game ini mungkin gak selalu jadi pilihan pertama buat mabar, tapi buat yang suka tantangan mental, Silent Hill adalah pengalaman yang gak terlupakan. Sampai sekarang pun, game ini masih dianggap sebagai salah satu horor psikologis terbaik sepanjang masa. Nah, itu aja isi videonya. Itu semua adalah game-game yang pernah populer di rental PS1 di Indonesia. Kira-kira ada gak game yang lu pernah mainin di sini? Karena banyak banget game di sini yang udah dibuat remake-nya dan juga udah jadi semacam kultus dan banyak orang mainin. Jangan lupa dukung kanal ini dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih.